Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang pendaftaran pasien rumah sakit. Di sini saya Risma Florinda, NIM 111900453 akan mempresentasikan ERD dan LRS. Oke, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan dulu ERD. Entity Relational Diagram atau diagram hubungan entitas adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Selanjutnya adalah tampilan ERD pendaftaran pasien rumah sakit. Di sini kami memiliki entitasnya adalah sebagai berikut. Pertama, pasien, perawat, dokter, ruang, rawat inap, dan pembayaran. Pasien diperiksa oleh dokter, lalu pasien dilayani oleh perawat. Pasien mendapatkan ruang dan pasien melakukan rawat inap. Pasien melakukan pembayaran. Di sini, perawat memiliki primary key-nya yaitu kode perawat. Selanjutnya, pasien memiliki primary key-nya yaitu kode pasien. Dokter memiliki primary key-nya yaitu kode dokter. Ruang memiliki primary key-nya yaitu kode ruang. Dan rawat inap memiliki primary key-nya yaitu kode rawat. Pembayaran memiliki primary key-nya yaitu kode bayar. Perawat memiliki atribut yaitu kode perawat, nama perawat, jam jaga, dan alamat perawat. Pasien memiliki atribut yaitu alamat pasien, kode pasien, tanggal datang, nama pasien, kode dokter, dan keluhan. Dokter memiliki atribut yaitu alamat dokter, kode dokter, spesialis, dan nama pasien. Ruang memiliki atribut yaitu nomor ruang, kode ruang, nama ruang. Dan rawat inap memiliki atribut yaitu kode ruang, nama pasien, dan kode rawat. Selanjutnya, pembayaran memiliki atribut yaitu kode perawat, jumlah bayar, kode pasien, dan kode bayar. Selanjutnya adalah LRS, adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan origin key. Selanjutnya adalah tampilan LRS pendaftaran pasien rumah sakit. Di sini, pasien dan perawat memiliki kardinalitas yaitu money to money. Karena pasien bisa dilayani oleh banyak perawat dan perawat bisa melayani banyak pasien. Selanjutnya, pasien dan dokter adalah memiliki kardinalitas yaitu money to one. Karena pasien bisa dilayani oleh satu dokter dan satu dokter bisa melayani banyak pasien. Selanjutnya adalah pasien dan ruang, yaitu memiliki kardinalitas money to one. Karena pasien bisa mendapatkan satu ruang dan satu ruang bisa didapatkan oleh banyak pasien. Selanjutnya adalah ruang dan rawat inap memiliki kardinalitas yaitu one to one. Karena satu ruang bisa digunakan satu rawat inap dan satu rawat inap bisa digunakan oleh satu ruang. Selanjutnya, pasien dan pembayaran memiliki kardinalitas yaitu one to one. Karena pasien
satu pasien hanya melakukan satu pembayaran dan satu pembayaran dilakukan oleh satu pasien. Perkenalkan, nama saya Rosilah, NIM saya 111909002. Saya di sini akan menjelaskan perintah DDL dari nomor ke-1 sampai nomor ke-6. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan penggunaan atau perintah DDL dari nomor pertama sampai ke-6. Perintah pertama yaitu masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Nah, sebelum masuk ke command prompt-nya, kalian terlebih dahulu harus mengaktifkan XAMPP-nya. Jika sudah aktif, kalian klik Windows dan klik command prompt yang ada di sini. Setelah itu, kita akan melihat tampilan utama command prompt-nya seperti ini. Ini belum masuk ke MariaDB, tetapi ini masih di tampilan awal command prompt-nya. Setelah masuk ke command prompt-nya, kalian harus mengetik cdc exam mysql bin mysql.xcu root. Setelah itu akan muncul welcome to the MariaDB. Kalau sudah seperti ini, berarti kalian sudah masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Untuk langkah yang kedua yaitu buat database dengan nama pendaftaran pasien. Kalian cukup mengetik create database pendaftaran pasien titik koma. Jika sudah sesuai dan tulisan kalian sudah benar, maka akan muncul query oke. Maka otomatis kalian sudah membuat database baru. Yang ketiga yaitu tampilkan seluruh database yang ada. Untuk menampilkan database yang sudah ada sebelumnya ataupun yang baru dibuat seperti yang perintah kedua tadi, kalian cukup mengetik show databases titik koma. Maka akan muncul seluruh database yang ada, terutama pendaftaran pasien. Perintah yang keempat yaitu aktifkan database pendaftaran pasien. Untuk mengaktifkan database, kalian ketik use pendaftaran pasien titik koma. Jika di awal tampilan MariaDB-nya adalah none, maka otomatis akan berubah menjadi pendaftaran pasien. Karena kita sudah menggunakan use ini untuk mengaktifkan database. Perintah yang kelima yaitu buatlah 6 buah tabel dengan ketentuan berikut. Untuk membuat tabel, kalian cukup mengetik create tabel, nama tabel apa yang ingin kalian buat. Nah, untuk di kelompok kami ada 6 buah tabel yaitu perawat, pasien, dokter, ruang, rawat inap, dan pembayaran. Yang pertama, kalian create tabel perawat. Masukkan struktur apa saja yang ada pada tabel perawat, seperti di slide sebelumnya. Seperti ini, masukkan struktur ini. Nah, jika kalian mengetiknya sudah betul, maka akan muncul query oke. Dan lakukan untuk membuat tabel-tabel berikutnya. Caranya sama saja, asalkan kalian teliti ketika mengetiknya. Tabel pasien, tabel dokter, tabel ruang, tabel rawat inap, dan tabel pembayaran.
Untuk perintah keenam yaitu tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Nah, perintah ini untuk menampilkan tabel-tabel yang sebelumnya sudah dibuat seperti tabel perawat, pasien, dokter, ruang rawat inap, dan pembayaran. Untuk menampilkannya, kalian cukup mengetik show tables titik koma, maka akan muncul seluruh tabel yang ada atau yang sudah dibuat seperti perintah sebelumnya. Kenalkan, nama saya Bella Rismawati, NIM 111900976. Di sini saya akan menjelaskan perintah DDL bagian nomor 7 sampai 12. Sebelumnya sudah membuat database tabel perawat, tabel pasien, tabel dokter, tabel ruang, tabel rawat inap, dan tabel pembayaran. Di sini saya akan tampilkan struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Des pasien titik koma. Des di sini berfungsi untuk menampilkan struktur tabel. Jika penulisannya sudah benar, klik enter maka akan muncul struktur tabelnya yang terdiri dari kode pasien, kode dokter, nama pasien, alamat pasien, tanggal datang, keluhan, dan primary key-nya terletak pada kode pasien dan juga auto instrument. Selanjutnya, des perawat titik koma. Klik enter dan akan muncul struktur tabelnya yang isi file-nya terdiri dari kode perawat, nama perawat, alamat perawat, dan jam jaga. Primary key-nya terletak pada kode perawat. Kemudian, des dokter titik koma, klik enter, akan muncul struktur tabel dokter. Yang isi filenya terdiri dari kode dokter, nama pasien, alamat dokter, spesialis. Primary key-nya terletak pada kode dokter. Selanjutnya, des ruang titik koma, klik enter akan muncul struktur tabelnya yang isi filenya terdiri dari kode ruang, nama ruang, nomor ruang, dan primary key-nya terletak pada kode ruang. Des rawat inap titik koma, klik enter, akan muncul struktur tabelnya. Filenya juga terdiri dari kode rawat, nama pasien, kode ruang. Primary key-nya terletak pada kode rawat. Des pembayaran titik koma, klik enter dan akan muncul struktur tabel pembayarannya. Filenya terdiri dari kode bayar, kode pasien, kode perawat, jumlah bayar. Primary key-nya terletak pada kode bayar. Selanjutnya buat file baru pada tabel ruang, yaitu kelas ruang dengan tipe varchar dan size 35. Alter tabel ruang, add kelas ruang, varchar, size-nya 35, titik koma. Jika penulisan kalian sudah benar, maka klik enter dan akan query OK. Jika query OK, maka sudah benar. Dan di sini juga saya akan menampilkan struktur tabel ruangnya. Des ruang titik koma. Klik enter. Akan muncul struktur tabel ruangnya yang terdiri dari isi filenya kode ruang, nama ruang, nomor ruang, dan kelas ruang bertambah. Ubah nama tabel perawat menjadi perawat rumah sakit. Rename tabel perawat to perawat rumah sakit titik koma. Jika penulisannya sudah benar, maka hasilnya akan query OK. Dan rename di sini berfungsi untuk mengubah nama tabel. Dan saya juga akan menampilkan daftar database-nya. Ketik show tables titik koma, klik enter dan akan muncul daftar database-nya.
dokter pasien, pembayaran perawat rumah sakit yang tadinya cuma perawat jadi perawat rumah sakit, rawat inap, dan ruang. Selanjutnya, buat file baru pada tabel pembayaran, yaitu tanggal bayar dengan tipe date. Alter tabel pembayaran, add tanggal bayar, date, titik, koma. Jika penulisan kalian sudah benar, maka hasilnya akan query OK. Dan di sini juga saya akan menampilkan struktur tabelnya dengan ketik dash pembayaran titik koma. Klik enter dan akan muncul struktur tabel pembayaran. Isi filenya terdiri dari kode bayar, kode pasien, kode perawat, jumlah bayar, dan bertambah menjadi tanggal bayar, date. Hapus primary key pada tabel dokter. Alter tabel dokter, drop primary key titik 2. Drop di sini untuk menghapus. Jika penulisan kalian sudah benar, maka klik enter dan hasilnya akan query OK. Di sini saya juga akan menampilkan struktur tabel dokternya dengan ketik dash dokter, titik koma, klik enter, akan muncul struktur tabel dokternya. Filenya berisi kode dokter, nama pasien, alamat dokter, spesialis. Yang tadinya primary key terletak pada kode dokter, sekarang sudah tidak ada karena sudah dihapus. Selanjutnya, hapus file jam jaga pada tabel perawat. Alter tabel perawat rumah sakit, drop jam jaga, titik koma. Jika tulisan kalian sudah benar, maka klik enter, hasilnya akan query OK. Dan di sini juga saya akan menampilkan struktur tabel perawat rumah sakit. Kenapa perawat rumah sakit? Karena sebelumnya sudah diubah yang awalnya tabel perawat menjadi tabel perawat rumah sakit. Ketik dash perawat rumah sakit, titik koma, klik enter, hasilnya akan seperti ini. Dan isi filenya terdiri dari kode perawat, nama perawat, alamat perawat. Yang tadinya ada jam jaga, sekarang sudah tidak ada. Perkenalkan, nama saya Ananisa Pipa, NIM 1190193. Saya akan menjelaskan perintah DDL dan DML dari nomor 13 sampai 18. Selanjutnya, lihat struktur tabel perawat. Untuk melihat struktur tabel, kita masukkan perintah atau ketikan dash perawat rumah sakit titik koma. Dash di sini berfungsi untuk melihat struktur tabel. Lalu klik enter, maka akan muncul struktur tabel perawat dengan kode perawat, nama perawat, dan alamat perawat. Next, ubah file tanggal bayar. Untuk mengubah file, kita menggunakan alter. Fungsi alter mengubah struktur tabel pada suatu database. Bisa juga digunakan untuk menambahkan, menghapus, atau memodifikasi kolom dalam tabel yang ada. Ubah file tanggal bayar pada tabel pembayaran menjadi tanggal saja. Tipe dan size tidak berubah. Kita masukkan alter tabel pembayaran change tanggal bayar tanggal date titik koma. Lalu enter, akan muncul query OK. Setelah penulisannya benar akan muncul query OK. Untuk melihat apakah tanggal bayar berubah menjadi tanggal saja, kita perlu melihat struktur tabel pembayaran. Cukup ketikkan dash pembayaran titik koma. Lalu akan muncul struktur tabel pembayaran. Tanggal di sini sudah berubah menjadi tanggal saja. Yang tadinya
tanggal bayar. Next, lihat struktur tabel pada tabel pembayaran. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan perintah dash pembayaran titik koma. Lalu akan muncul struktur tabel pembayaran. Next, beri primary key kembali pada file kode dokter pada tabel dokter. Kita gunakan alter table dokter. Di sini nama tabelnya ya. Alter table dokter, lalu add primary key. Nama filenya adalah kode dokter. Titik koma, lalu enter. Setelah penulisannya benar akan muncul query OK. Untuk melihat apakah ada perubahan filenya, kita cukup mengetikkan dash dokter. Karena nama tabel yang kita ubah adalah tabel dokter. Titik koma lalu enter, akan muncul struktur tabel dokternya. Kode dokter di sini berubah menjadi primary key. Next, lihat struktur tabel pada tabel pasien. Untuk melihat struktur tabel, kita cukup ketikkan dash pasien, titik koma, lalu enter, akan muncul struktur tabel pasien. Dengan kode pasien, kode dokter, nama pasien, alamat pasien, dan tanggal datang keluhan. Next, isikan data untuk tabel pasien dengan data berikut. Kode pasien P01 sampai P05, kode dokter DK1 sampai DK4, nama pasien Bagus sampai Sinta, alamat pasien Karawang sampai Karawang, tanggal datang 11 Oktober sampai 16 Juni, keluhan, mah, dan tipes sampai tipes. Menampilkan isi data pasien. Untuk menampilkan isi data pasien, tadi menampilkan atau mengisikan tabel pasien, kita cukup mengetikkan insert into patient. Setelah itu ketikkan nama kolomnya sesuai yang ada pada tabel ini. Kode pasien, kode dokter, nama pasien, alamat pasien, tanggal datang, keluhan. Sama seperti ini, kode pasien, kode dokter, nama pasien, alamat pasien, tanggal datang, dan keluhan. Setelah itu enter, lalu palues. P01 di sini adalah kode pasien. Sesuai urutan ya. Kode dokter DK01, nama pasiennya Bagus, alamat pasien Karawang, tanggal datang 11 Oktober, keluhannya mah. Lalu setelah selesai, tutup kurung, beri tanda koma. Enter sampai selanjutnya sampai terakhir. Dengan P05, DK4, Cinta, alamat pasien Karawang, tanggal datang 16 Juni 2019, dan keluhan tipes. Lalu tutup kurung, setelah selesai, gunakan titik koma, bukan koma. Karena bila sudah selesai, kita menggunakan titik koma. Lalu klik enter, setelah penulisannya benar, maka akan muncul query OK. Nama saya Kurniasari, NIM 111911108. Saya akan menjelaskan DML dari bagian 19 sampai 24. Tampilkan isi seluruh rekod pada tabel pasien. Ketik select bintang from pasien, akan muncul tabel-tabel pasien seperti kode pasien, kode dokter, nama pasien, alamat pasien, tanggal datang, dan keluhan. Selanjutnya, tampilkan isi rekod tabel pasien hanya dengan pasien yang beralamat di Karawang. Ketik select bintang from pasien where alamat pasien sama dengan titik Karawang titik koma, lalu enter. Akan muncul yang beralamat di Karawang. Selanjutnya, tampilkan isi rekod dengan pengelompokan data berdasarkan keluhan pasien. Data yang sama pada pasien tidak akan dipanggil kembali untuk rekod selanjutnya. Di sini
ketik Pak select bintang from pasien group by keluhan. Lalu kita akan tahu keluhan DBD, MAH, dan tipes. Selanjutnya, tampilkan isi record dengan pengurutan data berdasarkan keluhan. Kemudian urutkan secara ascending. Fungsi ascending di sini mengurutkan dari data kecil ke besar. Ketik select bintang from pasien order berkeluhan titik koma lalu enter. Lalu akan muncul keluhan dari DBD, MAH, langsung ke tipes. Selanjutnya, tampilkan isi record hanya file kode pasien, nama pasien, alamat pasien. Selanjutnya ketik select kode pasien, nama pasien, alamat pasien, from pasien. Lalu akan muncul seperti perintah di atas seperti kode, nama, dan alamat. Tampilkan isi record dengan nama pasien yang hurufnya B. Ketik select from pasien where nama pasien baik putih B persen titik koma. Lalu akan muncul dua nama pasien yang berinisial B yaitu Bagus dan Bella. Nama saya Alpina Septiran, NIM 111900903. Di sini saya akan menjelaskan tentang DML dari bagian 25 sampai 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan perintah DML dan PHP MyAdmin. Tampilkan isi record hanya file nama pasien, alamat pasien, kemudian urutkan data berdasarkan alamat. Masukkan perintah select nama pasien, alamat pasien, from pasien, order by alamat pasien. Kemudian akan muncul nama pasien dan dengan alamat pasien. Tampilkan isi record hanya file nama pasien, alamat pasien, kemudian urutkan data berdasarkan alamat secara descending. Masukkan perintah select nama pasien, alamat pasien, from pasien, order by alamat pasien, dash. Kemudian akan muncul seperti ini. Tampilkan isi record dengan kode dokter DK2. Masukkan perintahnya select bintang from pasien where kode dokter DK2. Kemudian akan muncul kode dokter hanya dengan DK2-nya saja. Selanjutnya tampilkan isi record dengan keluhan tipes. Masukkan perintah select bintang from pasien where keluhan tipes. Dan akan muncul keluhan tipes saja. Selanjutnya tampilkan isi record dengan nama Bella. Masukkan perintah select bintang from pasien where nama pasien Bella. Dan akan muncul hanya dengan nama Bella saja. Tampilkan isi record kecuali nama pasien Jumariah. Masukkan perintah select bintang from pasien where not nama pasien Jumariah. Kemudian akan muncul seperti ini yang tidak ada nama Jumariahnya. Kemudian perintah PHP MyAdmin. Tabel perawat yang terdiri dari kode perawat, nama perawat, alamat perawat. Dan tabel pasien. Terdiri dari kode pasien, kode dokter, nama pasien, alamat pasien, tanggal datang, dan keluhan. Selanjutnya tabel dokter. Terdiri dari kode dokter, nama pasien, alamat dokter, dan spesialis. Tabel ruang. Terdiri dari kode ruang, nama ruang, nomor ruang, kelas ruang. Tabel rawat inap. Terdiri dari kode rawat, nama pasien, kode ruang. Tabel pembayaran. Terdiri dari kode bayar, kode pasien, kode perawat, jumlah bayar, dan tanggal. Terakhir, tampilkan seluruh tabel. Kemudian
ada tabel dokter, pasien, pembayaran, perawat, perawat